Shalom jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan, Bapa Engkau baik. Memang Dia Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya. Engkau Yesus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau layak menerima pujian dari kami, Bapa. Haleluya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus boleh mengasihi Engkau seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi mari sama-sama kita katakan, aku memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara sekalian semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pengampunan saudara. Oke, mari sebelum masuk dalam firman, kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan suara hati-Mu Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, maka kehidupan kami akan diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Firman-Mu akan memperbarui kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu ditabur Tuhan, akan bertumbuh di dalam setiap tanah hati kami Tuhan, dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Tuhan, buka telinga rohani kami Tuhan, untuk menangkap setiap pesan-Mu, untuk menangkap setiap firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap yang mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, shalom semuanya sekali lagi, puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan mendengar pengajaran Tuhan, bagaimana firman-Nya berkata tentang pengampunan. Oke, saya akan buka firman Tuhan di Matius 18 ayat yang ke-21 dan yang ke-22 ya. Perumpamaan tentang pengampunan saya akan bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Tanya Petrus ya, sampai 7 kali? Nah, kita lihat jawaban Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Wow, amin, demikian firman Tuhan. Oke, mungkin dari sebagian saudara akan berpikir, wow, banyak sekali, bagaimana caranya saya dapat melakukan pengampunan yang sebanyak itu gitu. Oke, dan di ayat-ayat ke bawahnya juga bercerita tentang bagaimana seorang raja yang melakukan perhitungan atas hamba-hambanya yang berhutang kepada dia ya, dan membebaskan hutangnya. Dan ketika hamba itu ketemu sahabatnya dan menagih hutang, ketika sahabatnya itu tidak sanggup membayar, dia marah dan dia memenjarakan dia. Lalu didengarlah raja tentang hal itu, dan raja pun memanggil hambanya kembali. Ya, jadi soal pengampunan ini sangat penting di dalam kehidupan kita ya saudara. Karena kenapa? Kalau ketika kita melepaskan pengampunan di dalam kehidupan kita, maka yang untung adalah kita saudara. Kita yang akan dipulihkan Tuhan, kita yang akan dimerdekakan Tuhan saudara. Jadi mungkin banyak dari orang-orang di luar sana berpikir, enak aja saya mengampuni orang ini tidak layak diampuni, orang ini tidak pantas diampuni, perbuatannya sangat jahat. Nah, itu yang dirasakan banyak orang saudara pada saat ini, sehingga dia tidak dapat mengampuni orang tersebut. Apalagi orangnya belum berubah saudara, yang terus melakukan kejahatan atas dirinya, dia mungkin akan menyimpan ya sampai sakit hati yang begitu dalam. Tapi kabar baiknya saudara, kita tahu kita tidak memiliki kekuatan itu, tapi Tuhan punya saudara. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk dapat mengampuni orang itu saudara. Itulah kabar baiknya saudara. Ketika saudara memiliki hati yang taat dan tunduk akan firman Tuhan, maka kehidupan saudara akan diubahkan Tuhan. Percayakah saudara, ketika saudara mengampuni orang itu, maka saudara akan menerima kelegaan. Beban saudara akan terangkat dengan sendirinya saudara. Dan begitu juga kehidupan saudara akan diubah oleh Tuhan. Tuhan akan mulai menjawab doa-doa saudara. Tuhan akan mulai memulihkan keadaan saudara. Tuhan akan memberkati keadaan saudara. Dan Tuhan akan mengangkat kehidupan saudara, dimulai dari saudara mau mengampuni. Karena apa saudara? Kita harus mengingat kesalahan kita terhadap Tuhan itu banyak saudara. Tuhan seringkali mau
dengan Dia, memiliki kasih yang mau mengampuni saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau taat walaupun berat. Lakukan saudara, doakan. Tuhan bilang doakan musuhmu. Tuhan udah mengajarkan kita semua, sehingga kita percaya ketika kita berdoa, kuasa doa itu akan mengubah segala sesuatu yang bagi kita itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu sangat mungkin loh saudara. Oke, jadi lakukan hal itu seperti Yusuf saudara. Yusuf pun dia dijual sama saudaranya ke Mesir saudara untuk jadi budak saudara. Tapi di situ Tuhan tidak berhenti bekerja. Tuhan menolong Yusuf ketika Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya, dan dia percaya melalui masalahnya dia akan mengenal Tuhan lebih lagi saudara. Terkadang melalui masalah kita saudara, melalui persoalan hidup kita, justru kita lebih mengenal Tuhan lagi saudara. Kenapa bisa terjadi? Karena kita ketika menghadapi masalah, kita datang ke hadapan Tuhan, kita mau berserah, kita mau berdoa, termasuk pengampunan ini juga. Sebab manusia tidak dapat mengubah manusia saudara. Yang bisa mengubah manusia hanyalah Tuhan itu sendiri. Amin. Karena Dia yang menciptakan manusia. Ibu-ibu tidak bisa mengubah suaminya. Yang bisa mengubah suami Anda adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak-bapak juga tidak bisa mengubah istrimu. Doakan saja. Yang bisa mengubah istrimu, pasanganmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi sumbernya adalah Tuhan itu sendiri saudara. Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita. Amin. Keadaan kita. Semua yang mungkin kita anggap itu mustahil, tapi ingat saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Ya, jadi kita harus jaga damai sejahtera kita, jaga sukacita kita. Jangan sampai kita ngedumel aja, jangan sampai kita marah-marah aja. Itu akan melukai sekeliling kita juga saudara. Ya, jadi ayo saudara, seperti Daud pun dikejar-kejar oleh Raja Saul, mau dibunuh karena iri hati. Daud pun tidak membalasnya saudara, karena dia tahu pembalasan hanya dari Tuhan saudara. Amin. Jadi tugas kita sebagai orang percaya cukup mendoakan. Amin. Dan lihatlah pertolongan Tuhan akan turun atas kita. Orang benar Tuhan akan bela saudara. Amin. Ya, mari kita berdoa dan kita aminkan firman ini. Kita percaya firman ini yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita akan mengubah segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Oke, God bless you ya semuanya ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mulai mengampuni Tuhan setiap orang yang berbuat salah kepada kami Tuhan. Kami Tuhan mau Tuhan Engkau ajar Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau bentuk Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ampuni juga atas setiap kesalahan kami, atas setiap pelanggaran maupun dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami mau Tuhan mengampuni saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat kami, keluarga sanak saudara kami, siapapun yang melukai hati kami mau lebih sungguh lagi Tuhan mengampuni mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tangan kalian semua dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang
yang sudah menerima berkat dan yang sudah diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, baik. Dan buat semua pemirsa yang saat ini dimanapun kalian berada, dukung channel kita dengan cara subscribe channel kita supaya channel kita terus berkembang dan memberkati setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka boleh dibangun dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus juga. Amin. Terima kasih untuk